pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, apalagi di subuh. Dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat, karunia, titipan yang Allah titipkan ke kita, kita selalu pelihara dan kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan yang hadir, Bapak Ibu jamaah, imam-imam kita yang sama kita muliakan, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, anak-anak kita belum ada, cuma satu yang nampak yang bertahan itu. Karena memang pesantren harus mulai, tapi subuh ada tadi. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lena mengantuk aku. Alhamdulillah. Ini pembuka pertama kali di Ramadan ini subuh. Kita berharap dan kita berdoa mohon ke Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai akhir Ramadan dan sampai sudah Ramadan. Kok habis Ramadan kok nampak masjid lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa doa kita selalu seperti itu? Berat Bapak Ibu. Perjalanan ke rumah saji itu memang barik. Barik benar. Ke gor itu dekat. Dari Siko bisa jalan kaki itu. Ke sepeda bisa itu. Kadang-kadang ada juga. Alun selesai sholat subuh masjid itu. Komplek itulah selesai keliling adanya itu. Jalanan semua itu. Maraton-maraton dah. Pingin sehat. Gitu. Begitu pingin sehat. Mas Haji yang punya rumah tidak terdekat, berat perjalanan itu. Jadi maka kita selalu istiqomah, doa istiqomah tu. Jadi awal tadi pembuka kita selalu buka dengan kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, kita istiqomah. Yang sampai itu Bu, tidak satu orang yang punya itu. Enggak semua manusia. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak itu. Di rumah sakit, merawang-rawang pengen sehat itu. Badan sehat, umur panjang. Kadang waktu luang tu tak ada kalau masjid itu. Sibuk tarui saya di dunia tu. Memang begitu. Tuntutan dunianya gitu kan. Walaupun di subuh. Subuh tu memang. Kadang umur lebih panjang, badan sehat, waktu luang ada, ndak lo istiqomah ada. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri itu. Hadirin kaum muslimin, jadi karena ini adalah subuh pembuka, tak aja pulang Bu. Ibu kan lewat sengaja tadi ke masjid. Nah, lah ya, kan sengaja aku sholat subuh. Berarti kan awak sengaja tu. Kalau lari sengaja tu berarti kan tak perlu terburu-buru. Tidak perlu terkaja-kaja. Yang kena memang ada yang terkaja-kaja bagai sampai lah, tidak usah pakai protokol, langsung saya ustaz tuh. Sampai lain, ayo gitu kan. Ya memang bisa saja, ustaz itu bisa saja sedonya tuh. Cuman raso, gitu, raso lah gitu kan. Masa tamu gitu kan. Tidak pingin dimuliakan sebenarnya cuma kan tidak enak pula gitu kan. Makan tabu juri-uri gitu kan.
belain sih kok ndak do. Jadi itu adalah tujuannya bagaimana kita supaya tertata rapi. Ibadah itu ndak boleh dilalaikan, ya. Tapi dalam ibadah jangan tergesa-gesa. Itu prinsip tuh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ya azan kumandang. Di dalam sholat itu ndak boleh terkaja-kaja. Itu kan teknis dalam pelaksanaan ibadah itu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita manfaatkan waktu yang Allah titipkan ke kita sebaik-baiknya. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, hendakkan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satunya adalah an umrihi, umuah. Jadi umuah awak Bapak Ibu akan disidang, akan dipersoalkan, akan dihisab. Umuah saja dihisab tuh. Akan luar biasa itu. Berapa umur yang Allah titipkan ke kita. Jadi mari kita manfaatkan umuah yang Allah dititipkan di Allah itu untuk sebaik-baiknya berada pada jalan kebaikan. Maka yang terpenting di awal Ramadan ini, satu, jaga kesehatan fisik. Perlu. Amba sering mencelik jam Bapak Ibu supaya tidak lama. Paling enggak 10 menit lah. Jaga kesehatan fisik. Salat fisik. Puasa fisik. Harus sehat. Kalau tidak sehat, tidak usah puasa. Kan gitu kata Allah. Faman kana minkum marid, jika dalam keadaan sakit, atau ala safar atau musafir, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Tidak usah puasa. Besok qada, ganti. Jadi sehat itu sangat perlu. Kini Allah lah titipkan kesehatan ke kita. Tak disyukuri. Itu kan zalim kita namanya itu. Pandangan Imam Ghazali kayak gitu. Zalim. Kesehatan adalah karunia Allah. Tangan, seluruh tubuh, anggota tubuh ini adalah karunia titipan Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Itu kata Imam Ghazali kayak gitu tuh. Dalam Ihya beliau. Jadi ternyata semuanya nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Tidak pandang umur. Oh kami baru umur 25 baru. Ya 25 tahun itu nanti yang akan dihisab. Kemana? Banyak untuk kebaikan atau untuk fahsya wal munkar. Kan penting bagi kita itu. Jadi jaga kesehatan. Supaya kita Bapak Ibu semuanya jamaah umat Islam, kalau awak sehat, insya Allah ibadah bisa maksimal. Karena memang begitu kata Rasul. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Hadisnya kan jelas itu. Iqtanim khamsan qabla hamsin. Di antaranya adalah wasihataka, sehatmu kata Rasul, sebelum datang sakit. Dan kedatang tu biasanya hukum sunatullah itu. Pasti tiba tu. Sebelum datang itu manfaatkan sebaik-baiknya sehat itu. Apalagi kalau haji dan umroh itu sangat butuh kesehatan itu. Tidak sehat tidak bisa Bapak Ibu itu. Ya kan Bu ya? Gitu. Jadi kalau kita sehat, sholat bisa lebih sempurna, sujud bisa lebih lama, tagak bisa lebih tahan lama. Apalagi kalau qiraat imam kita sangat luar biasa. Beliaunya. Imam awak tadi itu. Ini kan sangat beruntung Bapak Ibu punya imam yang qiraat beliau itu sangat luar biasa. Kalau kadang anak dia mau ambil menentu. Tak ada lewat dah. Murajaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kenapa? Karena yang seperti itu yang nanti yang akan menuntun, membawa kita pada surganya Allah.
Bapak Ibu, awak duduk di majelis ilmu, itu sudah berada dalam kebaikan yang sangat besar. Boleh dibaca itu tentang bab ilmu. Kitab apa saja. Hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ambo sendiri Bapak Ibu, ambo cobaan kayak gitu. Kalau ndak ada mau pergi pengajian, biasanya mau nangga pengajian tuh. Pulang pengajian tadangah orang sedang ceramah bro, ambo biasa singgah biasanya itu. Mendengar. Kenapa? Nanti telinga juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hikmah Bapak Ibu, kenapa Allah ciptakan satu mulut, dua telinga? Di antaranya adalah banyak mendengar daripada mengicik. Nah, itu. Tidak mencerepet, saya kena jawab itu tuh. Mendengar banyak. Yang didengar, yang baik-baik. Nah, gitu. Karena telinga nanti akan dihisap. Kan nyanyi ibu dulu ya. Mata, telinga, Bu, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi di suatu masa. Nah, gitu nyanyi itu. Nyanyi dulu itu kan punya makna semuanya. Nyanyi orang kini mah tentu. Nah, pokoknya menggagah gitu kan sampai jatuh-jatuh jantung. Hadirin kaum muslimin, satu, jaga kesehatan fisik. Itu perlu. Supaya ibadah bisa lebih maksimal. Bisa tahan nawak qiraat Al-Quran. Yang kedua, terakhir, keduanya. Jaga kesehatan yaitunya non-fisik, rohani. Jadi jaga kesehatan jasmani, yang kedua jaga kesehatan rohani. Kalau tidak dijaga, maka dia pasti sakit. Awak kalau tubuh awak sakit, bagagih balari mencari ubeh. Ke dokter, puskesmas, kemana saja. Pingin sehat. Sehat apa? Jasad. Makanannya apa tuh? Itu yang tadi itu yang sahur. Itu makannya jasad tuh. Baik supaya awak sehat. Kalau rohani, beda Bapak Ibu, tidak sama itu. Makanan jasmani, makanan rohani, itu seimbang. Kalau bisa jangan seimbang. Harus lebih makanan rohani itu. Kalau rohani yang sakit, susah Bapak Ibu. Ada yang elok Allah dah. Namanya qalbun marid. Hati yang sakit. Nah, jangan dibalikan, sakit hati. Tidak ada hati yang sakit. Bahas supaya sehat rohani awak, satu, jaga ibadah. Penting itu. Jadi orang yang tak ibadah, manusia yang tak ibadah, itu sama dengan makhluk yang lainnya. Tidak ada beda itu. Ya baka kiampe belakang ke langit itu. Sama itu. Yang membedakan itulah ibadah. Dan manusia nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau kambing enggak, jauhi enggak. Enggak diminta dah. Dah biar selesai habis tuh. Ayam enggak. Tapi kalau manusia, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sebesar apapun, sekecil apapun yang dilakukan, Allah akan tagih itu. Nah, itu kelebihannya. Jadi beda kita dengan makhluk lainnya itu. Makanya awak dipersiapkan bekal-bekal. Ada akal, ada ilmu, ada iman. Itu kan bekal-bekal itu. Ada takwa. Caranya itu banyak. Nah, termasuk puasa. Itu kan cara untuk sampai ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dijaga kesehatan rohani. Caranya ibadah. Di antaranya adalah solat. Itu supaya rohani hawa itu sehat. Kalau Allah solat jamaah. Ini layak begini. Kami layak solat pak. Rumah. Solat jamaah. Terutama yang dekat masjid. Yang dekat masjid wajib jamaah. Supaya terdengar. Layak keluar minyak. Layak. Yang dekat masjid wajib jamaah. Begitu kata Rasul.
Kata Allah kayak gitu. Bukan kata Herman Tanjung. Saya lihat dalam Al-Quran tuh, aqimus sholah. Itu kan perintah tuh. Dirikan sholat. Kan perintah. Wa atuz zakah. Warka'u marrakin ruku. Bersama orang yang ruku. Di mana orang bersama ruku? Masjid musola. Sholat jamaah tuh. Kadang-kadang kan hobi lo. Bategang murid li. Iya bagai. Ndak, perempuan tuh sholatnya di rumah. Di suruhan. Dalam kamar. Enggak seperti itu. Ya kadang-kadang kan mendengar di YouTube itu kan sepotong-sepotong loh bagai. Makanya jangan rajin bana belajar dengan YouTube. Enggak bisa, terbatas. Saya kan ada di YouTube juga itu. Harus ada referensi kita. Hadis itu masih terputus itu. Kalau dia ke masjid, jangan dilarang perempuan mah itu. Sebab perempuan tuh sholat di rumah. Ada sebab itu. Nggak mungkin enggak. Contohnya, ada gangguan. Dulu, awal Islam itu, orang Yahudi itu mengganggu kaum wanita, perempuan, nyuambe, nyogaduah, bahkan yang telanjangi bagi. Nggak aman itu, nggak usah di rumah. Begitu. Kini siapa nggak dua ibu? Nggak ada kan? Yang kedua, ada mungkin kalau yang sudah suami sakit, ibu di rumah tuh, jangan ke rumah saji. Iko ke rumah saji, iko salat subuh, iko suruhlah dulu. Apa itu lah minta air saja. Sampai dia berang gitu kan. Tahu-tahu suruh iko mau tal aja kawan nggak setengah jam dulu. Pulang saja jam 10. Tiba di rumah beliau meninggal. Dah. Beliau mati dalam keadaan murka, marah. Ibu masuk neraka itu. Karena redho suami itu, ibu dijamin masuk surga. Begitu bentuk ilmu kan. Atau yang ketiga, tel rancak warna. Cantik dak tangguang doh. Ndak ada yang paling cantik siko doh beliau tu. Gitu. Iyo rancak warna. Kalau lewat patah urik liya orang mencari gitu kan. Atau enggak usah di rumah saya. Umur lah 70 lah 90 bakaco saya lah cambe mencari awak seorang dia bentuk tawang buah-buih semua. Lah karipui sedo ya. Awak tiba orang melengah-lengah saya. Ke rumah saji. Saji itu. Karena salatul jamaah afdol. Itu hadisnya itu. Sahih itu. Salat jamaah itu jauh lebih utama. Laki-laki ke masjid, hukum diri awak tu bapak ibu, hukum. Baca cara menghukumnya. Setiap salat 5 waktu pastikan awak tu berjamaah. Itu menghukum diri itu. Awak yang bisa, orang lain tak mungkin ada. Berangnya kau awak. Baik bapak ibu, lah 8 malam ini. Ada yang kau tanya bapak ibu? Ini tak boleh lama-lama dah. Pulang ibu tak bisa makan kan? Dan hari ini kan belum karajo, belum masuk karajo, masih libur kan? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu jaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Caranya perbanyak ibadah. Ibadah itu banyak caranya. Ya ada sholat termasuk puasa, tilawah Al-Quran, berzikir. Itu makanan rohani itu Bapak Ibu. Makanan rohani supaya sehat rohani awak. Supaya sehat. Kalau dia pasti akan jauh dari Allah itu. Akan jauh itu. Makanya itu gunanya awak suruh anak-anak awak ke rumah saji. Akhirnya kalau ada namanya surau. Apa namanya itu? Surau. Semat surau. Bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukur awak tu. Ambo terima kasih itu. Walaupun anak ambo tidak ada yang ikut semat surau tu. Karena anak ambo lah jauh-jauh sedonyong itu kan. Kau baru pulang lah petang baru tu. Besoknya kau balik lah ke pondok balik. Kenapa? Membawa anak ke surau itu kini kok susah Bapak Ibu. Bak melu awu sunsang. Kalau kampung di Minang kayak gitu awu sunsang tahu? Awu kau juang. Tasangkui, barik. Akhirnya lah ditolong jo absen, jo barcode. Masjid ya absen gitu kan. Walaupun dek karena takut absen dulu biarlah gitu kan. Tapi nanti akan terlatih itu. Kini kan anak di absen tuh. Besok sudah lebaran kok guru, kepala sekolah dan PNS. Itu informasi dari Pak Wawako. Ya, karena beliau
satu lokal dengan kami gitu kan, ambil program S3. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bersyukur anak awak lah ditolong ke rumah saji. Akhirnya mari kita bawa dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Terakhir, mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Ambo besok setiap pengajian selalu minta doa. Anak saya yang ketiga ini mudah-mudahan Allah izinkan ke Mekah, Ummul Qura, kalau enggak ke Madinah, kalau enggak terakhir ke Al-Azhar atau pilihannya. Karena abangnya sudah di sana. Jadi terima kasih doa Bapak Ibu. Selalu ambo setiap tahun minta doa taruh setiap pengajian. Alhamdulillah ternyata Allah Maha Kuasa, Allah izinkan. Sudah 2 anak saya di sana dan kemarin sudah selalu video call. Dan anak yang kedua diizinkan Allah juga jadi imam di sana. Alhamdulillah berkat doa dari umat Islam semuanya. Demikian saja, alfu minkum, salah ke Allah kita taubat dan mohon ampun, salah ke manusia kita saling dimaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.